Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filan Yuryawan dengan NIM 202210110110311085. Di kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang dimana ini sangat menarik sekali dan penting dalam kajian hukum pidana di Indonesia, yaitu terkait ruang lingkup viktimologi dalam aspek psikologis, sosial, dan ekonomi pada korban. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin menjelaskan terkait background dari buku yang saya resum dalam membuat presentasi atau PPT pada kesempatan kali ini. Nah, materi ini saya ambil dari buku Prof. Dr. J.E. Sahetapi SHMA, yaitu beliau seorang pakar hukum pidana Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kajian viktimologi di Indonesia. Nah, bukunya itu berjudul Viktimologi Sebuah Bunga Rampai yang diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan pada tahun 1987, yang dimana membahas secara mendalam tentang posisi korban dalam sistem peradilan pidana serta bagaimana kita sebagai masyarakat dan penegak hukum itu seharusnya memahami penderitaan korban secara lebih manusiawi. Prof. Sahetapi juga mengingatkan bahwa hukum pidana di Indonesia itu seringkali terlalu pelaku sentris, artinya fokus pada pelaku kejahatan, sementara korban justru terlupakan dan sering diabaikan. Oleh karena itu, melalui kajian viktimologi ini, perhatian terhadap korban mulai mendapat tempat yang seharusnya. Nah, masuk ke materi, saya menjelaskan terkait definisi viktimologi secara singkat, yang dimana viktimologi itu merupakan cabang ilmu kriminologi yang berfokus pada korban kejahatan. Nah, tujuan utama viktimologi ini itu adalah memberikan pemahaman yang lebih adil terhadap posisi korban dalam sistem peradilan. Masuk kepada aspek psikologis korban. Menurut Prof. Sahetapi, ketika seseorang menjadi korban kejahatan, dampaknya itu tidak berhenti pada luka fisik atau kerugian materi, maka lebih dari itu. Nah, ada luka batin dan trauma yang mendalam, yang dimana seringkali tak terlihat. Misalnya, korban kekerasan fisik atau pelecehan seksual yang dimana korban mengalami gangguan stres pasca trauma atau bisa disebut dengan PTSD. Rasa takut berlebihan, mimpi buruk, atau bahkan bisa kehilangan kepercayaan diri dan tidak mau berbaur dengan masyarakat. Prof. Sahetapi juga menjelaskan bahwa setiap kejahatan meninggalkan jejak psikologis yang berbeda. Nah, tergantung pada jenis kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta dukungan yang diterima korban setelah kejadian. Misalnya, korban pencurian mungkin merasakan kehilangan rasa aman di rumahnya sendiri, sedangkan korban pemerkosaan, korban pelecehan itu bisa merasakan rasa malu, takut, kehilangan harga diri. Bahkan, terkadang merasa bersalah atas kejadian yang menimpanya. Fenomena ini dikenal dengan istilah victim blaming, yaitu ketika korban justru disalahkan atas penderitaannya, padahal seperti yang ditekankan oleh Prof. Sahetapi, tidak ada seorang pun yang pantas disalahkan karena menjadi korban. Dalam konteks ini, dukungan psikologis menjadi sangat penting. Korban butuh ruang aman untuk bercerita, mendapatkan empati dan dukungan profesional seperti konseling atau terapi. Pemulihan psikologis ini tidak hanya membantu korban untuk melupakan kejadian, tetapi juga untuk memulihkan kendali atas hidupnya sendiri. Kalau kita lihat di Indonesia ini, kesadaran terhadap pemulihan psikologis itu mulai meningkat semenjak adanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana menyediakan layanan psikolog bagi korban kejahatan berat. Nah, ini adalah langkah awal nyata yang menuju sistem yang lebih manusiawi, sesuatu yang dulu sudah digagas oleh Prof. Sahetapi jauh sebelum undang-undang ini lahir.
Masuk ke aspek sosial korban. Korban kejahatan tidak hidup sendirian. Mereka berada di tengah masyarakat. Setelah menjadi korban, seringkali mereka menghadapi stigma sosial. Contohnya, korban kekerasan seksual seringkali dicap tidak suci atau bahkan dianggap mempermalukan keluarganya. Padahal mereka adalah pihak yang dirugikan, mereka adalah korban, bukan pelaku. Menurut Prof. Sahetapi, penderitaan korban itu bukan hanya disebabkan oleh pelaku kejahatan, tetapi juga oleh reaksi sosial di sekitarnya. Fenomena ini disebut sebagai secondary victimization, yaitu ketika korban mengalami penderitaan kedua akibat perlakuan buruk masyarakat atau aparat hukum. Contohnya nih, seorang korban yang melapor ke polisi malah diperlakukan tidak serius atau ditanya dengan nada yang menyudutkan atau dibentak dan segala macam seperti itu. Nah, hal ini bisa membuat korban itu tidak mau melapor dan memilih diam. Nah, oleh akibat dari itu, keadilan itu semakin jauh dari jangkauan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Dalam pandangan Prof. Sahetapi, dukungan sosial adalah kunci pemulihan. Korban membutuhkan lingkungan yang mampu menerima dan mendukung bantuan keluarga, teman, lembaga sosial, masyarakat yang di sekitar. Itu bisa menjadi obat sosial bagi luka batin korban. Prof. Sahetapi juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam sistem hukum peradilan, yang dimana sistem peradilan pidana tidak boleh hanya mengejar penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memikirkan bagaimana korban ini bisa dipulihkan. Nah, inilah dasar dari konsep victim-oriented justice, keadilan yang berorientasi pada korban. Dalam praktiknya, hal ini bisa kita lihat pada berbagai proses restoratif justice di Indonesia, yang dimana pelaku dan korban itu dipertemukan untuk mencapai pemulihan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan semangat yang diusung oleh Prof. Sahetapi, hukum bukan sekedar menghukum, tetapi juga memulihkan kemanusiaan. Masuk ke aspek ekonomi korban. Nah, ketika seseorang menjadi korban kejahatan, seringkali mereka itu mengalami kerugian finansial. Misalnya, kehilangan barang berharga karena kebobolan atau kemalingan, dijamret. Nah, kehilangan penghasilan akibat luka berat atau biaya pengobatan yang tinggi akibat kekerasan. Nah, Prof. Sahetapi juga menyebutkan bahwa kerugian ekonomi ini seringkali menjadi beban jangka panjang bagi korban dan keluarganya. Bahkan ada kasus di mana korban ini menjadi miskin karena menanggung biaya hukum, biaya medis, dan kehilangan pekerjaan setelah kejadian. Bayangkan saja, menjadi korban kejahatan berarti bukan hanya kehilangan harta benda, tapi juga masa depan ekonomi. Untuk itu, Prof. Sahetapi itu menekankan pentingnya peran negara dalam memulihkan kerugian korban. Nah, korban ini tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri, tapi juga masa depan ekonomi. Untuk itu, Prof. Sahetapi menekankan pentingnya peran negara dalam memulihkan kerugian korban. Korban ini tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Jadi pemerintah atau negara ini harus merangkul korban. Negara itu harus hadir dalam pemulihan korban seperti itu. Yang dimana negara harus memberikan kompensasi atau restitusi yang adil bagi korban, tidak hanya kepada pelaku. Dalam konteks Indonesia, semangat ini akhirnya diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan kompensasi dari negara dan restitusi dari pelaku. Nah, ini menunjukkan bahwa gagasan Prof. Sahetapi ini masih sangat relevan.
bahkan menjadi pondasi hukum modern tentang perlindungan korban. Selain itu, aspek ekonomi ini juga mencakup peluang kerja, akses pendidikan, dan juga bantuan sosial bagi korban yang kehilangan kemampuan finansial. Pemulihan ekonomi ini juga bukan sekedar uang ganti rugi, tapi upaya mengembalikan martabat korban agar bisa hidup mandiri lagi seperti sebelum adanya kejadian. Nah, setelah membahas 3 aspek utama tadi, psikologis, sosial, dan ekonomi, itu kita bisa melihat bahwa viktimologi itu tidak hanya berbicara tentang siapa yang menjadi korban, akan tetapi bagaimana korban bisa kembali bangkit setelah kejahatan yang sebelumnya telah menimpa mereka. Menurut Prof. Sahetapi, tujuan utama viktimologi ini adalah memulihkan korban sebagai manusia, bukan sekedar objek saja. Nah, hukum seharusnya ini tidak hanya melindungi pelaku dari ketidakadilan, tapi juga menjamin hak-hak korban untuk pulih dan hidup layak, seperti sebelumnya adanya kejahatan yang menimpa mereka. Nah, ketiga aspek ini saling berhubungan. Tanpa pemulihan, psikologis korban sulit berinteraksi sosial, sulit berinteraksi dengan masyarakat. Tanpa dukungan sosial, korban sulit mendapatkan stabilitas ekonomi. Tanpa pemulihan ekonomi, korban sulit membangun kembali kepercayaan diri dan masa depannya, tidak mau berbaur dengan masyarakat. Pemulihan korban itu harus dilakukan secara holistik. Nah, Prof. Sahetapi itu menekankan bahwa sistem hukum yang ideal adalah sistem yang menempatkan korban sebagai pusat keadilan, bukan hanya sekedar saksi dalam proses peradilan. Sebagai generasi muda dan calon praktisi hukum, kita punya tanggung jawab moral untuk meneruskan gagasan besar ini. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya, berhenti menyalahkan korban, memberikan empati ketika seseorang mengalami kejahatan, kita tidak membuli mereka, kita harus merangkul mereka, atau mendukung kebijakan hukum yang berpihak pada korban, seperti itu. Nah, karena seperti kata Prof. Sahetapi, keadilan itu bukan hanya milik pelaku, tetapi juga hak korban untuk dipulihkan. Seperti itu. Untuk referensi yang saya ambil dalam presentasi kali ini, saya mengambil dari buku Sahetapi JE pada tahun 1987 yang judulnya Viktimologi Sebuah Bunga Rangkai, yang diterbitkan di Jakarta Pustaka Sinar Harapan, dan juga ada sumber tambahannya yaitu dari buku Willis H. dan Robertson C. pada tahun 2015 yang berjudul Victimology, Legal, Psychological, and Social Perspective. Dan juga saya mengambil pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Seperti itu. Terima kasih banyak sudah menyimak para audiens. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita, wawasan seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana pentingnya memahami korban secara lebih manusiawi, bukan hanya fokus kepada pelaku. Kamu pelaku terjerat pasal ini, kamu dihukum sekian tahun, tidak. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintahan, kita juga harus melihat korban, jangan hanya berfokus pada pelaku. Nah, ini menjadikan hukum sebagai sarana untuk menyembuhkan, bukan hanya sekedar menghukum saja. Jadi kita harus benar-benar
adil sebagai aparat hukum, sebagai pemerintahan, sebagai negara kita harus adil. Kita harus memikirkan kedua belah pihak, tidak hanya satu pihak saja. Korban adil dan juga pelaku harus adil, seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaklumi, karena kita juga sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.